Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus mudirul madrasah, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Sidoarjo, Bapak Ibu Guru Waka SMP Islam Sidoarjo beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru SMP Islam Sidoarjo yang saya hormati, tentunya anak-anak semuanya yang berbahagia dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bermuajahah meskipun dalam keadaan daring dikarenakan ada pandemi COVID-19. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, menjadi muhasabah bagi kita betapa susahnya belajar yang hanya semestinya kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin ketika bertatap muka, namun kita dialihkan, kita rubah proses model belajarnya dengan proses daring. Tentunya kita berharap COVID-19 cepat-cepat berakhir. Kita sudah kangen momen-momen belajar bersama, momen-momen belajar bertatap muka bersama, bertemu Bapak Ibu Guru, bercerita panjang dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, jajan bareng, sholat berjamaah bersama. Tentunya momen-momen semacam itu sudah kangen. Kita berharap semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa menjalankan rutinitas seperti biasanya. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa berpegang teguh kepada tali kebenaran, yakni agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan saya banggakan dalam rangka memperingati hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita teringat firman Allah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Perjalanan Nabi malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian ke langit ketujuh dan diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Tentunya tidak lain adalah inti dari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Anak-anakku sekalian, perintah Allah patutlah wajib kita laksanakan. Sholat yang mana dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dalam satu hari ada 5 kali waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan sekali-sekali sampai tinggalkan. Dan tentunya perintah Allah yang lain tidak hanya sebatas sholat saja yang kita laksanakan, seperti halnya zakat, puasa, haji, berbuat baik kepada sesama, dan juga berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada guru, terutama yang paling penting yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain sangat diutamakan bagi diri kita, seorang anak yang wajib dan patutnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran,
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-sekali kalian mensekutukan Allah, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua ihsan dengan sebaik-baiknya. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Dikisahkan dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Askandari, ada seorang sahabat yang mana sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abu Ghassan Ad-Dabbi. Beliau berjalan dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Ketika berjalan, Abu Ghassan bertemu dengan Abu Hurairah, sahabat yang lebih senior darinya. Abu Hurairah bertanya kepada Abu Ghassan, "Abu Ghassan, apakah itu bapakmu?" "Iya, betul." "Abu Ghassan, kamu saya beri nasihat." "Iya, Abu Hurairah." "Pertama, ketika kamu berjalan dengan bapakmu, jangan sekali-sekali kamu berjalan di depannya, tapi berjalanlah di belakangnya. Yang kedua, ketika kamu berjalan dengan bapakmu, jangan sekali-sekali kamu berjalan agak menjauhinya atau jaraknya agak jauh, dan jangan sekali-sekali ada orang di selah antara bapakmu dan dirimu. Yang ketiga, ketika kamu ada di rumah, bapakmu ada di bawah, kamu jangan sekali-sekali berjalan di atasnya. Yang keempat, ketika kamu makan bersama dengan orang tuamu, jangan sekali-sekali kamu mendahului atau mengambil makanan terlebih dahulu daripada makanan yang dikehendaki oleh orang tuamu." Tentunya hal ini timbul sebuah pertanyaan bagi diri kita. Yang pertama, kenapa kita kok harus berjalan di belakang orang tua kita, tidak di depan orang tua kita? Ketika anak yang berjalan di depan, orang yang lebih muda berjalan di depan, tentunya yang di belakang pasti tidak tahu. Apabila kita berjalan di belakang orang tua kita, bahaya apa saja yang ada di depan orang tua kita, apa saja yang akan menjadikan orang tua kita celaka, tentunya kita sudah tahu dan kita waspada. Dan tentunya ada permasalahan-permasalahan tertentu, entah ada lubang, entah ada apa, itu kita bisa mengingatkan terlebih dahulu kepada orang tua kita. Yang kedua, kenapa tidak ada celah, ada orang antara orang tua kita dan diri kita, jangan sampai ada orang yang menyela-nyelai. Kenapa? Karena ketika orang tua kita berjalan dan kemudian di situ ada batu, kemudian di situ ada lubang, dan ternyata orang tua kita itu jatuh, yang pertama kali menolong orang tua kita bukan orang lain tapi diri kita. Tentunya orang tua berharap sekali ketika mereka sedih, ketika mereka tertimpa musibah, yang menolong pertama kali adalah anaknya. Yang ketiga, ketika orang tua ada di bawah, jangan sekali-sekali berjalan di atasnya. Tentunya orang tua akan merasa hatinya ada ganjalan, siapa yang ada di atas saya, ternyata anaknya. Yang keempat, kenapa orang tua ketika makan bersama kita, orang tua itu adalah seolah tulang punggung bagi kita, yang menafkahi kita, yang membesarkan kita. Tentunya rasa terima kasih yang susah payahnya orang tua membesarkan kita ini sungguh luar biasa. Padahal yang kita harapkan hal semacam itu seolah-olah diri kita tidak ada apa-apanya dibanding orang tua kita. Nah, ketika orang tua makan, tentunya orang tualah yang didahulukan, orang tua kita yang didahulukan. Jangan sekali-sekali sampean mengambil makanan terlebih dahulu sebelum orang tua, karena orang tua kita lah yang membesarkan kita, orang tualah yang menafkahi diri kita, yang membuat diri kita menjadi ngerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Anak-anakku sekalian,
ini jangan sekali-sekali sampai mendolimi kedua orang tua, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua, atau mungkin malah mencelakai kedua orang tua. Ini sangat buruk dampaknya bagi kita semuanya. Difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tentunya kita kepada kedua orang tua kita senantiasa harus berbuat baik, jangan sekali-sekali berkata buruk kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uffin, jangan membuat perkataan-perkataan yang sekiranya merendahkan kedua orang tua kita atau membuat resah orang tua kita. Wala tanharhuma, dan jangan meninggikan omongan kita, nada kita, membentak-bentak mereka. Akan tetapi wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah dengan baik, berkatalah dengan sopan, berkatalah dengan tutur kata yang indah, dan qaulan karimah tentunya perkataan-perkataan yang memuliakan mereka. Seandainya kita tidak berbuat baik dengan orang tua kita, niscaya akan berdampak negatif bagi diri kita. Allah menceritakan dalam kitab Nashaiul Ibad, berkata kepada Nabi Uzair, ya Uzair, jika ada orang yang berkata buruk atau tidak berbakti kepada kedua orang tua, saya akan marah, saya akan melaknat orang itu hingga sampai 4 turunan. Bayangkan, karena ulah kita, anak kita dilaknat Allah. Allah marah kepada anak kita sampai 4 turunan, anak, cucu kita, cicit hingga sampai cangga. Ini membuat resah bagi anak-anak turun kita semuanya. Jangan sekali-sekali kita bertutur kata atau menyakiti hati kedua orang tua kita. Dikisahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam, yakni putra dari Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf belum menjadi seorang raja, Nabi Yusuf sangat berbakti kepada orang tuanya Nabi Yakub. Setelah Nabi Yusuf menikah dengan Siti Zulaikha dan Nabi Yusuf menjadi raja, menggantikan Raja Royan yang ada di Mesir, dan Nabi Ayub pun kepingin sowan, kepingin menyambangi anaknya, yakni Nabi Yusuf. Ketika bertemunya Nabi Ayub dan Nabi Yusuf ini tidak berdiri untuk menghormat, hanya sekedar tidak berdiri saja untuk menghormat kepada ayahnya yakni Nabi Ayub. Allah marah kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf hingga turunannya tidak ada yang menjadi nabi, hingga turunannya tidak ada yang menjadi orang yang soleh. Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran bagi diri kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Tentunya untuk berbakti kepada orang tua kita itu fauqa adamin tidak ada batasannya. Seolah-olah kita hanya tidak sebatas tidak menyakiti, seolah-olah kita tidak hanya sebatas memukul atau istilahnya itu membuat sengsara orang tua kita. Tidak cukup hanya itu saja, tapi di atasnya pokok ada menida. Jadi kalau sampean semuanya ini seorang siswa, tentunya sampean disekolahkan oleh orang tua, dibiayai oleh orang tua, dikasih sangu orang tua, tidak hanya sebatas berangkat sekolah kemudian pulang sekolah begitu saja, tidak, tapi tunjukkan bahwasanya sampean bisa membanggakan kedua orang tua dengan prestasi-prestasi sampean. Inilah bentuk-bentuk
membanggakan orang tua, pokok adamin tidak ada batasnya, sehingga orang tua itu menjadi bangga, menjadi senang atas prestasi-prestasi sampean yang sampean tunjukkan kepada kedua orang tua. Jika sampean berbuat ya sebiasa-biasa saja, pokoknya enggak, yes, pokok budal sekolah begitu saja, pulang yang begitu saja, ya eman, saya rasa eman. Gunakan yang sebaik-baik mungkin, mumpung sampean masih taraf dalam belajar, orang tua masih ada, orang tua juga masih mampu membiayai sampean untuk belajar dan terus mencari ilmu. Gunakan dengan sebaik-baik mungkin dan tunjukkanlah dengan prestasi kepada kedua orang tua sampean. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, bagaimana jika orang tua kita yang sudah meninggal, yang salah satunya mungkin bapak atau ibu kita yang sudah meninggal, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Idza mata bnu Adam min qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yang tafihi wa waladin sholihin yad'ulah." Tentunya yang paling pokok ketika kedua orang tua kita meninggal atau salah satu dari kedua orang tua kita meninggal, kita sebagai anak sebaik-baiknya dan semestinya menjadi anak yang soleh solihah, tentunya kita mendoakan kedua orang tua kita, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin yang mana saya masih ingat redaksinya, "Inna arwahul mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa naqafa bi qita'i buyutiha wa yunadi kulla wahidin minha bi sauti hazin." Orang tua atau mungkin orang-orang yang sudah meninggal, ruh-ruhnya itu setiap malam Jumat itu pulang ke rumah fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa naqafa bi qita'i buyutiha, dan mereka berdiri di depan pintu rumah sampean, di depan pintu rumahnya, wa yunadi kulla wahidin minha bisautin hazinin, dan mereka berteriak atau memanggil-manggil, wa yunadi memanggil-manggil kulla wahidin setiap orang minha yang ada di dalamnya, di rumah tersebut, bisauti hazinin, dengan suara yang merintih, dengan suara yang sedih. Kemudian bisauti hazinin alfi maratin, beribu banyak, 1000 kali panggilan, ya ahla baiti aqrabi waladi yaman sakanu buyutina walubsu siyabina wa iktasimu amwalina hal minkum man ahadu yudrona wa yatafakkaruna fi ghorbatina ila akhiri. Tentunya mereka memanggil-manggil sampai 1000 kali, kepada ahli baitnya yang ada di dalam rumah, wa akrobi, dan juga kerabat-kerabatnya yang ada di dalam rumahnya, memanggil orang-orang yang sudah meninggal itu, wa waladi, dan anak-anaknya yang ada di dalam rumah, yaman sakanu, dan orang-orang yang ada di dalam buyutin, dalam rumahnya. Mereka memanggil kepada orang-orang yang ada di dalam rumah, itu dengan hazin, dengan rasa yang sangat sedih sekali. Mereka meminta bagaimana keadaan anaknya, bagaimana keadaan kerabat-kerabatnya yang ada di rumahnya, harta bendanya, baju-bajunya, terus apakah kelakuan anaknya itu ditinggal makin buruk atau makin baik.
Tentunya ini menjadi sebuah pelajaran. Mereka ketika datang ke rumah, arwah-arwah mereka datang ke rumah, mereka berteriak, arhamna fa'arhamullah, rahmati saya, kasihi saya, maka Allah akan merahmatimu. Harta bendanya jangan pelit-pelit sedekahkan, baju-bajunya sedekahkan, biar sedekahnya itu mengalir kepada ahli kubur yang meninggal itu tadi, khususnya orang tua kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan saya banggakan, birrul walidain ini saya perjelas lagi, fauqa adzanil lidah, tidak ada batasnya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua sampean semuanya, mumpung sampean semuanya ini masih belajar, tunjukkan prestasi kepada kedua orang tua sampean, tunjukkan kebaikan, tunjukkanlah bahwasanya sampean mampu bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua sampean. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.